wong lanangi. Fa ing katsuru mongko lamun akeh apa hadirun atau mustamiun lam yatakallam mongko ora guneman sapa Imam Junaid. Wa ma tammalan ora tau tumeka wa ma tammalan ora tau tumeka ahlu majlisihi apa ahli majlise Junaid kotu kelawan babar pisan isrina ing 20. Secara dalam tradisi Sufyah, pembacaan syair-syair itu boleh saja dilakukan meskipun itu adalah syair-syair percintaan. Boleh saja dilakukan kalau majelisnya adalah majelis terbatas, hanya diisi oleh orang-orang khawas yang mana hati mereka itu dipenuhi dengan perasaan hubbullah. Karena apa? Karena kalau hati, penafsiran orang terhadap lafadz itu tergantung apa isi hatinya. Ketika isi hati itu adalah hubbullah, maka syair-syair percintaan itu pada akhirnya larinya adalah kepada Allah. Oleh karena itu ada beberapa syair isku yang seringkali dijadikan sebagai syawahid oleh orang-orang Sufiyah. Seperti syair-syairnya Qais Al-Majnun. Itu sering dipakai sebagai syawahid oleh Sufiyah. Kemudian apa? Uhibbu wisalaka wa tuhibbu hajri misalnya. Fa uhibbu fa atruku ma uhibbu lima yuhibbu. Itu syair sebetulnya adalah syair percintaan tapi kadangkala dipakai di dalam syair-syair Sufiyah. Amurru ala diyari diyari laila faqabbaltu dal jidara wa dal jidara wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyara. Syair-syair itu sering kita temukan di dalam kitab-kitab tasawuf. Itu nanti akan dibahas secara panjang lebar di dalam bab sima. Sima war raqs itu termasuk salah satu tradisi yang kontroversial di tasawuf sebetulnya. Sima war raqs, mendengarkan lagu-lagu, kemudian raqsu juga. Raqsu itu menggerakkan tubuh. Orang menggerakkan tubuh ketika berzikir itu termasuk tradisi yang sebetulnya masih kontroversi di kalangan tasawuf. Termasuk juga penggunaan alat musik, dan Imam Ghazali membahasnya dengan detail ya di Ihya, di bab sima di belakang. Masalah musik, masalah mendengarkan lagu-lagu dan semacamnya. Dalam hal itu ya fihi ma fihi ya, ada yang ada yang ketat, ada yang longgar, ada yang moderat. Masing-masing punya dalilnya. Yang terpenting ya jujur dengan dalilnya. Masalahnya kemudian kalau bagi saya yang bermasalah itu adalah ketika ada orang-orang yang menggunakan tradisi Sufia itu sebagai dalih
dan justifikasi terhadap dirinya. Itu yang salah. Ya ulama sufi sendiri ya memang beda pendapat soal itu. Tapi bahwa kita percaya bahwa memang ada orang-orang sufi yang kemudian dia itu menumbuhkan rasa di dalam hatinya, rasa kepada Allah dengan menggunakan cara simak, dengan menggunakan cara alunan musik. Itu kita percaya. Tapi itu ada batasnya. Dalam batas-batas tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat. Makanya Imam Ghazali memberikan batasnya. Apa batasnya simak? Apa batasnya dari simak yang itu tidak melanggar syariat? Ada maslahah untuk spiritualitas dan itu tidak melanggar syariat. Itu Imam Ghazali mendamaikannya di dalam Ihya dengan memberikan batasan-batasan. Ada kelompok yang langsung mengingkari. Ya mereka punya dalil dan saya kira dalilnya juga kuat. Yang langsung mengingkari itu ada kelompok yang paling salah itu menurut saya yang longgar ini, yang kemudian menggunakan tradisi Sufia sebagai dalil untuk membenarkan nafsu mereka. Nah, Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu an itu muridnya itu tidak pernah sampai 20, hanya belasan orang. Jadi ashab Imam Junaid itu terkenal sebagai Sayyidut Taifah, di mana sanad-sanad tasawuf itu sangat banyak yang hulunya itu kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Junaid dari Sari As-Saqati, dari pamannya namanya Sari As-Saqati. Ashabu Junaid, santri-santrinya Imam Junaid itu banyak menjadi sufi-sufi besar. Sufi-sufi besar yang terkenal ya dan mempengaruhi dunia, itu adalah santri-santrinya Imam Junaid. Keumpama di Indonesia itu Kiai Khalil Bangkalan, santri-santrinya itu berpengaruh di mana-mana lah. Ya. Imam Junaid. Ternyata memang santri beliau itu bukan kemudian ratusan atau ribuan orang, tapi memang terbatas, hanya belasan orang saja. Orang yang memang sampai pada taraf untuk bisa dituntun menjadi muhakkikin. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Untuk sampai kepada taraf muhakkikin itu intinya adalah quwwatul azimah, intinya memiliki tekad yang sangat kuat. Sehingga tidak sembarang orang diterima oleh Imam Junaid untuk menjadi murid beliau. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau menerima sembarang orang, karena dikhawatirkan dia salah faham terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Junaid. Karena pendidikan Imam Junaid itu pendidikan muhakkikin. Wa hadaralan ngadiri sapa jamaatun sak golongan. Babadar ibn Salim ing lawange Umay ibnu Salim. Faqila lahu. Mongko den ucapake lahu maring Ibnu Salim takallam gunemono panjenengan. Faqad hadara mongko teman-teman hadir ashabuk sapa pira-pira santri ni panjenengan. Faqala mongko ndawu sapa Ibnu Salim, la ora ma haula'i ashabi, ora ana haula'i utawi mengkono ashabi iku pira-pira santri ingsun. Innama hum angin pastine hum utawi haula ashabul majlis, iku pira-pira penghuni majlis. Inna ashabi setune pira-pira santri ingsun hum ya ashabi al khawas,
iku pira-pira wong kang khusus. Orang Sufiyah biasa menyebut santri itu dengan sahib atau ashab, karena mungkin satu karena untuk tabarruk kepada istilah yang dipakai untuk santri-santrinya Rasulullah. Santri-santri Rasulullah disebut dengan sahabat atau ashab. Yang kedua adalah karena cara pendidikan penempaan spiritual dalam tasawuf itu tidak hanya teoritis, tapi sifatnya adalah praktis, ya dengan secara langsung selalu menemani syekhnya, sehingga seseorang lebih banyak mendapatkan manfaat dari ahwal syekhnya dibandingkan akwal syekhnya. Jadi untuk bisa mendapatkan manfaat yang banyak, yang besar dari ahwal, tidak hanya dari akwal itu, maka dibutuhkan suhbah, ya. Sehingga di dalam bahasa tasawuf ketika ada orang menyatakan sahibtul Junaid, itu maksudnya bukan menemani, tapi aku nyantri kepada Imam Junaid. Ya, nyantri sekaligus menemani, karena tujuan utamanya adalah istifadah terhadap ahwal, tidak hanya istifadah dari akwal. Dan di situ prosesnya melalui suhbah. Ada suhbah, ada istilah khidmah, khodamtu itu tidak mesti hanya menjadi pelayan, tapi maksudnya juga nyantri. Wa amma syatohu, anapun utawi syatohan itu ucapan nyeleneh. Fanakni mongko ngersakake sapa ingsun bihi kelawan syatoh. Sinfaini ing rong golongan minal kalam sanging kalam. Ahdatsahu kang nyimpulake. Ahdatsahu kang gawe hu ing kalam. Ba'dus sufiyah sapa setengahe sufiyah. Ahaduhuma utawi salah suwijine sinfaini ad-da'awa iku pira-pira pengakuan, klaim atau wilah kang dawa, al-aridah kang luas, kang lebar, fil iski ing dalam demen ma'allah ta'ala, wal wisali lan sambung, al-mughni kang nyemugiake anil a'mal saking pira-pira amal adz-dzahirah kang zahir, hatta yantahiya hingga tumeka kaumun sapa siji kaum ila da'wal ittihad maring ngaku-ngaku dadi siji manunggaling, ya. Ila da'wal ittihad maring ngaku-ngaku manunggaling dadi siji, menjadi satu. Wartifa'il hijab lan ilangi hijab, wal musyahadah lan nyakseni birru'yah kelawan ningali, wal musyafahah lan ngomong langsung bil khitabi kelawan khitab. Fayaquluna mongko ngucap sapa ashabus satohat, sapa kaum, kila dan ucapake lana maring kita kada apa mengkini. Wa qulna lan ngucap sapa kita kada ing mengkini. Wa yatashabbahuna lan ngudi-ngudi nyerupane, wa yatashabbahuna lan ngudi-ngudi nyerupane sapa kaum fihi ing dalam dakwal ittihad bil Husain bin Mansur al-Hallad, kelawan Husain bin Mansur al-Hallad alladzi suliba kang den salib sapa Husain bin Mansur li ajli itlaqihi krana arah-arahe ngucapakne Husain al-Hallaj kalimatin ing pira-pira kalimat min hadzal jinsi saking ikilah jenis. Wastashhiduna lan gawe dalil, gawe penguat, gawe dalil, gawe hujjah sapa kaum biqaulih kelan ucapane al-Hallaj ana utawi ingsun al-haq iku kang hak. Wa bima lan kelawan barang hukia kang den critakake apa man Abi Yazid al-Bustami, rupane annahu setune Abu Yazid kala iku ngendika sapa Abu Yazid subhani maha suci ingsun subhani.
wa hadza utawi iki syatoh fannun iku fan bagian minal kalami iku macem minal kalami saking kalam azimun kang gede dararuhu apa bahayane hadza fil awam ing dalam wong awam atta taraka hingga ninggal jamaatun sapa sak golongan min ahlil falaha saking wong kang ahli pertanian falaha tahum ing pertaniane ahlul falaha wa adharu lan mertelaake sapa ahlul falaha mithla hadhi da'wa ing sepadane ikilah pira-pira pengakuan. Asyatohat satohat sufiyah, ucapan-ucapan nyeleneh kontroversial dari orang-orang sufi itu ada dua macam. Yang pertama adalah klaim-klaim, ya, klaim-klaim mengenai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan klaim sampai pada klaim ittihad, bahwa dirinya sudah sampai ke tahap manunggaling kaula Gusti, bahwa dirinya sudah musyahadah, menyaksikan langsung Allah, bahwa dirinya sudah berbicara langsung dengan Allah. Klaim-klaim ini banyak juga dilakukan oleh orang-orang awam, dan mereka menjustifikasi klaim itu dengan mengutip ucapan dari kibarus sufiyah, ketika kibarus sufiyah ini mengucapkan hal-hal yang sama, seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami dengan ucapan-ucapannya yang kontroversial, ya. Dan ulama kita ya terbelah ketika menyikapi itu. Ada yang husnudzon, ada yang pakai standar zahir, ada yang masih husnudzon melakukan takwil. Ya, masing-masing punya dalil. Al-Mukri di dalam Raudut Thalib itu sangat anti dengan Ibnu Arabi, mengkritiknya dan mengecamnya dengan keras atas syatohat-syatohat dari Ibnu Arabi. Raudut Thalib kemudian disarai oleh Imam Zakaria Al-Ansari menjadi Asnal Matalib. Dalam syarahnya Imam Zakaria Al-Ansari membela Ibnu Arabi, jadi matannya mengecam habis-habisan Ibnu Arabi, syarahnya membela Ibnu Arabi. Ya, bagaimana? Ya, masing-masing punya dalil. Sama-sama benar menurut saya. Karena aspek sudut pandangnya berbeda, ya. Aspek bahkan ada riwayat dari siapa, Imam Izzuddin bin Abdissalam, ketika ditanya mengenai Ibnu Arabi, pernah Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan zindik, bahwa Ibnu Arabi adalah orang zindik, orang ateis, tidak punya agama, meruntuhkan syariat, itu zindik. Dalam kesempatan lain ada orang bertanya kepada Imam Izzuddin bin Abdissalam, siapa Qutbul Yaum, siapa wali kutub hari ini? Izzuddin bin Abdissalam menjawab Ibnu Arabi. Kenapa bisa berbeda? Ya boleh jadi salah satu riwayatnya itu tidak sahih, boleh jadi, ya. Atau boleh jadi Imam Izzuddin bin Abdissalam menggunakan sudut pandang yang berbeda ketika kenapa kemudian ada dua jawaban yang sangat bertolak belakang, dan itu sangat terkenal di dalam dunia tasawuf, ya, mengenai bagaimana Izzuddin bin Abdissalam menyikapi Ibnu Arabi. Nah, urusan syatohat sufiyah ini menjadi fitnah di kalangan awam,
Terutama kalau di negeri kita banyak diambil oleh orang-orang aliran-aliran yang klinik ya, yang kebatinan, ulama kebatinan, kemudian Islam sejati, macam-macam itu di desa-desa itu. Banyak di rumah dulu juga pernah dihebohkan oleh aliran-aliran semacam ini. Di mana mereka itu klaimnya menyatakan saya sudah nyampe. Kamu belum nyampe gitu. Ketika dikritik, ya ada bisa kamu belum nyampe, begitu aja. Ya klaimnya adalah itihad terus. Sudah bertemu dengan Allah, dia mendapatkan ilham ini, ilham itu, dan seterusnya. Ini sangat berbahaya. Imam Ghazali menyatakan sangat berbahaya bagi orang awam. Fa inna hadzal kalam mengko setuni ikilah kalam yastalidzuhu iku ngerasa enak hu ing hadzal kalam at-tab'u apa tabiat idh fihi krana iku tetep ing dalem hadzal kalam al-bitalatu utawi nganggur minal a'mal saking pira-pira amal ma'a tazkiyatin nafsi ing dalem serta bersihake awak bidarkil maqamat kelawan merkoleh piro-piro kedudukan wal ahwal lan piro-piro ahwal itu kondisi spiritual. Fala ta'jizul aghbiya mongko ora dadi lemah apes al aghdiyau sapa pira-pira wong kang bodoh anda wadzalika saking ngaku-ngaku mengkono darkil maqamat wal ahwal. Li anfusihim kanggo pira-pira awake aghbiya wala antalaqu fi kalimatin mukhbitah lan ora saking menelan saking nerimo utawa menelan pira-pira kalimat mukhbitah kang bingungake muzakhrafah kang den paes-paesi wa mahma ungkira lan ing dalem nalikane den ingkari
alaihim ing ngatasi al-aghbiya dzalika apa mengkono qaul lam ya'jizu mungko ora apes sapa aghbiya an ayyaqulu saking yen to ngucap sapa aghbiya hadza utawi iki ingkarun iku pengingkaran masdaruhu kang utawi sumbere ingkar al ilmu iku ilmu wal jadalulan para padu wal ilmu utawi ilmu hijabun iku hijab wal jadalu utawi para padu amalun nafsi iku amale nafsu wa hadzal hadis utawi ikilah ucapan la yaluhu iku ora pertelo apa hadzal hadis illa minal batin angin saking batin bimuka syafati nuril haqqi kelawan kebukae nure zat kang hak. Jadi orang-orang bodoh, orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa, ya gampang saja bagi mereka mengklaim seperti hal itu. Gampang saja bagi mereka mengucapkan kata-kata ma fi jubbati illallah, kemudian subhani, kemudian anal haq dan semacamnya. Gampang saja mereka mengklaim telah mencapai al-maqamat wal ahwal. Dan susahnya ketika mereka didebat mengenai hal itu, mereka bilang ya sampean enggak nyampe masih. Selalu bilangnya begitu. Ini yang sampean pakai untuk debat itu kan nalar itu. Nalar itu hijab untuk bisa sampai kepada Allah. Memang ada sufiyah yang menyatakan begitu, tapi kan konteksnya tidak seperti itu. Yang sampean mau debat itu kan debat itu suatu yang dilarang. Itu justru amalun nafas. Adalah perbuatan nafsu itu. Ya repot, mau didebat gimana? Wong kalau di debat mereka jawabnya seperti itu. Pernah memang Gus Muhib itu pernah. Gus Muhib yang biasa jadi musohe di Jawa Timur bahkan di PBNU. Sama kiai-kiai, sekelompok kiai itu mendatangi, ada salah satu kiai dulu di Pasuruan yang memang menjadi tokoh aliran-aliran seperti ini. Aliran Satohat ini yang ketika didebat tentang ittihad, ini mengklaim ittihad, mengklaim wahdatul wujud. Ketika didebat mengenai wahdatul wujud, ya jawabannya sampean sik durung sampai. Ya repot, mau ini gimana? Wong dia ndak jawab. Dibawakan kitab, dibawakan pengertian wahdatul wujud, dibawakan pengertiannya ittihad. Jawabannya apa? Sampean durung tutuk sian. Gitu toh. Ya repot dah masa debat. Ya. Sampean durung tutuk. Ya. Itu kadang tidak hanya menjangkiti orang awam, tapi kadang dulu di Sidogiri pernah kejadian. Bahkan guru saya sama gurunya kakak saya, ada 2 orang. Ya terkena aliran ini. Terkena. Ya karena orangnya agak alim. Ya akhirnya ya banyak dalilnya. Dalil-dalil pembenarannya yang dipakai hikam macam-macam. Tapi jelas salah, iya. Karena apa? Karena sampai meninggalkan syariat. Itu jelas salah. Ketika ada orang mengklaim-klaim usul wis nyampe tapi dia meninggalkan syariat, sudah jelas itu, jelas sesat itu, jelas sudah. Saya pernah berteman dengan beberapa orang yang ikut aliran-aliran seperti itu. Ya ucapannya, ya
memper gini nih sudah ucapannya ketika bicara masalah pangeran reng seberang itu ingat cek depan. Padahal orang ki seneng PC. Biasanya orang sudah tidak seneng apa-apa kalau sudah nyampe seperti ini, tidak seneng apa-apa sudah. Jelas saya padang pangeran melolo. Mun ki padang ke PC ngocang ngaruh ya jelas carpak itu, jelas itu. Ki tahu re PC berempar, ki tahu. Ketika ditanya siapa gurunya, ternyata gurunya ya orang-orang tidak jelas gurunya itu. Iya sama dengan dulu yang kejadian di mana itu, di Payangan yang mati berapa belas orang itu. Itu kan gurunya ya orang-orang tidak jelas. Ya. Dianggap sebagai guru spiritualnya. Biasanya yang klinik-klinik begitu itu. Karena orang itu sangat mudah sekali ditipu dengan pakai mitos. Terutama jika orang ini otak kirinya tidak jalan. Itu mudah sekali tertipu dengan mitos, itu mudah. Ada orang memang yang kuat nalarnya. Ya, kalau menurut orang sekarang itu otak kirinya yang dominan. Ada orang yang dominan otak kanannya. Ketika orang dominan otak kanan ini biasanya mudah terpengaruh dengan mitos-mitos. Kalau dominan otak kiri biasanya sulit untuk mantap. Selalu dia itu orangnya skeptis biasanya karena terlalu cerdas pakai nalar terus. Yang dominan otak kiri mudah sekali ditipu, mudah dicuci otaknya, mudah ditipu, mudah mantap. Ya ada plus minusnya kadang. Fahadha mungko utawi iki wa mithluhu dan padanani hadza iku mimma setengah sangking barang. Qodistatoro kang temen-temen wis sumrambah kang miber-miber. Qodistatoro kang temen-temen wis nyebar. Fil biladi ing dalam pira-pira pejajahan ing dalam pira-pira wilayah. Syararuhu opo olone hadza wa mithlu wa azuma lan dadi gede fil awami ing dalam awam daruruhu opo bahayane hadza wa mithlu hatta man nataka bi syai'in hingga utawi wong nataka kang guneman sapa man bisyai'in kelawan suwiji-wiji minhu saking hadza faqatluhu mongko utawi mateni man afdalu iku luwih utama fi dinillahi ing dalem agamane Allah min ihya'i asyratin tenimbang nguripake 10 wong min ihya'i asyratin tenimbang nguripake 10 wong. Syatohat semacam ini sangat berbahaya bagi orang awam. Oleh karena itu kalau ada orang mengucapkan hal itu, maka ya boleh dibunuh ya. Boleh dibunuh karena sudah natoko bi kalimatil kufri. Dan fitnahnya sangat besar di dalam orang awam. Karena dia sudah secara zahir dia murtad. Karena itulah Al-Hallaj kemudian dihukum mati dengan saifus syariah. Dan di negeri kita dulu siapa? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ya akhirnya dihukum mati oleh Sunan Kalijogo, oleh pemerintahan Demak. Kemudian muridnya Syekh Siti Jenar juga dihukum mati. Ki Ageng Pengging itu dihukum mati juga. Yang menghukum mati adalah Sunan Kudus. Ki Ageng Pengging itu Sunan Kudus yang membunuhnya.
Apakah karena beliau itu bukan waliullah? Ya boleh jadi memang waliullah. Tapi secara dengan Saifus Syariah beliau itu sudah dianggap keluar dari agama Islam sehingga dibunuh dengan Saifus Syariah. Kemudian para pengamat sejarah lebih cenderung menyatakan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging itu adalah urusan politik. Sebetulnya tidak. Bukan urusan politik itu. Itu adalah urusan karena dianggap berbahaya bagi orang awam. Dan para wali songo tentu dalilnya banyak. Dalilnya untuk melakukan itu. Termasuk di Ihya Ulumuddin menyatakan man nataqa bi syai'in minhu faqatluhu afdal fi dinillah. Kalaupun betul-betul dia itu adalah waliullah, maka memang dilarang orang yang sudah mencapai makom itu memang dilarang untuk mengungkapkannya, menceritakannya kepada orang. Itu memang dilarang. Bukan untuk diceritakan tapi untuk dirasakan. Karena apa? Karena kalau diceritakan berarti dia sudah merobek rahasia. Itu adalah asror. Itu adalah rahasia yang tidak boleh disampaikan kepada orang. Kenapa? Karena kalau disampaikan itu pasti akan salah paham. Karena itu adalah hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka itu rahasia. Orang yang sudah sampai itu rahasia. Ketika ada orang mengungkapkannya, ya berarti dia sudah membocorkan rahasia, berkhianat. Ya, makanya kemudian Imam Ghazali menyatakan faqatlu afdalu fi dinillah min ihya'i asyraf. Karena melihat bahayanya terhadap umat. Lalu bagaimana dengan sufia besar? Wa amma Abu Yazid, anapun utawi Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Fala yasihu mungko ora sah. Ora sahih anhu saking Abu Yazid apa ma barang yuhka kang den critakake apa ma. Bagaimana dengan Abu Yazid? Abu Yazid kan tidak dihukum mati. Wala yasihu anhu ma yuhka. Itu tidak benar. Imam Abu Yazid menyatakan demikian. Katanya Imam Ghazali, tidak sah. Wa in sumi aminhu, dan lamun den krungu apa dzalika apa mengkono syatohat minhu saking Abu Yazid, fala'allahu mungko menawa Abu Yazid kana iku ono sapa Abu Yazid yahkihi iku nyritakake sapa Abu Yazid hi ing dzalik anillahi azza wa jalla saking Allah azza wa jalla fi kalamin ing dalam ucapan yuraddiduhu kang bolan baleni sapa Imam Abu Yazid hu ing kalam fi nafsihi ing dalam awake Abu Yazid kama lau sumi'a kaya oleh lamun den krungu sapa Abu Yazid wa huwa hale utawi Abu Yazid yaqulu iku dawuh sapa Abu Yazid innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani setuhuni ingsun ana iku utawi ingsun Allah iku Allah. La ilaha illa ana ora ana pangeran iku maujud illa ana angin ingsun fa'budni mungko nyembah sirane ingsun. Fa innahu mungko setuhuni sya'an makana iku ora ana yang bagi apa sya'an yang bagi iku sawibjo. Apa ayyufhama yanto den fahami minhu sanging Abu Yazid. Zalika apa mengkono qaul illa ala sabilil hikayah angin ing ngatasi dalan hikayah. Loh, kalau memang benar Abu Yazid menyatakan demikian, misalnya anal haq dan semacamnya atau subhani, ya tidak mungkinlah Imam Abu Yazid menyatakan menisbatkan itu kepada dirinya. Yang pasti itu adalah hikayah menceritakan kalamnya Allah, tapi beliau tidak mengucapkan qalallahu ta'ala. Ya boleh-boleh saja sampean bilang apa kita bilang innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, misalnya, itu kan qaulullah. Ya tidak haruslah kita menyatakan qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. Yang penting niatnya adalah yang membaca ayat Al-Qur'an. Tidak harus ada qalallah. Maka kalamun yuraddiduhu fi nafsi. Itu belum tentu Imam Abu Yazid menyatakan untuk dirinya, itu adalah untuk Allah, hikayah anillah.
Makanya Al-Hallaj kemudian dihukum mati karena menyatakan mafi bujubbati illallah. Karena itu tidak bisa ditakwil sudah. Mafi jubbati illallah itu tidak bisa ditakwil. Mau hikayah dari Allah tidak bisa kalau kalimatnya mafi jubbati illallah. Kecuali mau ditakwil mafi jubbati illallah, keseluruhan dariku itu adalah, isinya adalah Allah, dalam arti bahwa diri beliau itu hanya berisi tentang Allah, bukan menganggap bahwa dirinya adalah Allah, tapi bahwa isi dari dirinya, isi jiwanya, keseluruhannya hanya berisi tentang Allah. Baru itu bisa benar ya. Pengertiannya bisa benar. Yang ada dalam diriku, mafi jubbati ilallah, yang ada dalam diriku hanya Allah ya, kalau diartikan seperti itu ya bisa benar. Karena urusan hikayah itu ya tidak harus sharih begitu. Kalau kita menyatakan qala Allah Ta'ala misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalau difahami secara lafaz kan bermasalah. Allah Ta'ala berfirman, kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku, itu kan bermasalah. Apa tidak boleh orang bilang qala Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya boleh-boleh saja. Karena maksudnya bukan menyatakan bahwa Allah itu menyembah, tapi adalah hikayah tentang ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menghikayahkan doa dari hambanya. Ya banyak di dalam kitab itu. Qala Allah Ta'ala wa idza maridtu fahuwa yashfin, itu bercerita tentang Nabi Ibrahim. Dan ulama tidak mengucapkan qala Allah Ta'ala hikayatan an Ibrahim, langsung qala fi kitabi wa idza maridtu fahuwa yashfin. Seharusnya kan bermasalah seperti itu. Ya sama dengan orang tidak usah mengucapkan qala Allah Ta'ala untuk sebuah firman di mana isinya adalah tentang Allah. Seperti innani anallahu fa'budni wala fa'budni wastabir li ibadati, apa begitu. Asin fusani utawi macem kang nomor loro minas syatohi sangking syatohat, iku kalimatun pira-pira kalimat ghairu mafhumatin kang ora iso den faham. Laha kang iku tetep kaduwe kalimat dhawahiru utawi pira-pira zahir, ra'iqatun kang memukau. Wa fiha lan iku tetep ing dalam kalimat ibaratun utawi pira-pira ibarat, hailatun kang luar biasa, yang kang bombastis. Walaisa lan ora ono wara'aha iku ing dalem burine kalimat ta'ilun apa makna apa manfaat. Wara'aha ta'ilun apa manfaat. Wa dzalika utai mengkono-mengkono laisa wara'aha ta'il imma antakuna iku ono kalane yen ta ono apa kalimat ghairu mafhumatin iku ora iso den faham. Inda qailiha munggoe ing dalam ngersani wong kang ngucapake kalimat. Bal yustiruha balik metuake ngetokake ha ing kalimat
bal yusdiruha bal ingetokake sapa qail ha ing kalimat an khabtin saking kerusakan fi aklihi an khobatin saking kerusakan fi aklihi ing dalam akale qail wa taswisin lan gangguan fi khayalihi ing dalam pira-pira benak atau khayalani qail likillati ihatatihi krana kurang werune qail likillati ihatatihi krana kurang fahami qail bimakna kalamin kelawan maknani ucapan qara'a kang tumeka apa kalam sam'ahu ing pengerunguni qail wa hadza utawi iki huwa ya hadza iku al aktar kang akeh kang paling akeh wa imma antakuna lan ono kalane yen to ono apa kalimat mafhumatan iku iso den faham lahu kadue qail walakinnahu lan tetapi qail layak diru iku ora mampu sapa qail ala tafhimiha ing ngatasi mahamake kalimat wa iradiha lan numekaake kalimat bi ibaratin kalawan ibarat tadullu kang nuduhake apa ibarat ala dhamirihi ing ngatasi atine qail ing ngatasi isi atine qail likillati mumarasatihi krana kurang krana setitik atau kurang biasane qail lil ilmi maring ilmu. Jadi killatun dalam bahasa Arab itu kadang bermakna kurang. Killatul adab bukan sedikit tata krama tapi kurang ajar. Killatul adab. Wa adami ta'allumihi lan ora belajare qail. Tariqat takbir ing carane ngungkapake anil ma'ani saking pira-pira makna bil alfat kelawan pira-pira lafat ar-rasyiqati kang bagus wala faidata lan ora ono faedah iku maujud li hadzal jinsi kadue ikilah jenis minal kalam saking kalam illa annahu angin setuhune hadzal jinsu minal kalam yushawwisu iku ngridu-ngridu ngganggu nyibukake yushawwisu iku ngridu-ngridu apa hadzal jinsu alquluba ing pira-pira ati wa yudhisu lan bingungake apa hadzal jinsu minal kalam al uqula ing pira-pira akal wa yuhayyiru lan bingungake apa hadal jinsu al adhan ing pira-pira ati au yuhmalu utawa den tanggungake apa hadal jinsu au yahmilu utawa nanggungake sapa qail ala ayyafhama minhu ala ayyafhama ing ngatasé yen to maham sapa qail minha saking kalimat ma'aniya ing pira-pira makna ma uridat kang ora den karepake apa ma'ani biha kelawan kalimat wa yakunu lan ono fahmu kulli wahidin apa fahami saben-saben wong iku ala muqtada hawahu ing ngatasé tatrapane hawa nafsuni kulli wahid wa tab'ihi lan tabi'ati kulli wahid
Kemudian ada juga syatohat yang berupa kata-kata yang sangat memukau dan sangat luar biasa. Tapi apa maksudnya itu juga tidak jelas. Kata-katanya luar biasa. Kata-kata yang tidak jelas apa maksudnya gitu. Menggunakan kata-kata yang menghebohkan, tapi apa yang dimaksud itu tidak jelas. Itu ya kayak orang apa? Biasanya yang mengucapkan seperti itu kayak orang-orang tidak sadar. Yang ngomong aja. Ya kayak orang gila jadinya. Atau boleh jadi dia menggunakan kata-kata yang tersusun dengan rapi, tapi dia sendiri sebetulnya tidak paham dengan maksud kata itu. Atau bisa jadi dia mengucapkan itu sebetulnya dia ingin mengungkapkan isi hatinya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Dia itu punya gagasan, punya isi hati yang ingin dia ungkapkan, tapi karena dia itu adalah orangnya tidak pernah belajar mengenai bagaimana mengartikulasikan sebuah gagasan dan sebuah isi hati, akhirnya ungkapannya jadi ungkapan yang tidak karuan. Enggak, ucapan-ucapannya menjadi tidak jelas apa maksudnya. Itu syatohat juga. Kalau dia kebetulan itu keturunannya kiai, kadang dianggap helap itu. Jadi ngomong tidak jelas gitu. Sama orang ditafsirkan macam-macam akhirnya. Karena sudah kadung mantap sama orangnya. Jadi kalau sebuah kata-kata itu berpengaruh lebih banyak karena sosok siapa yang mengucapkannya. Kalau yang mengucapkannya itu mantap, meskipun kata-katanya tidak bisa difaham, akhirnya orang menafsirkannya dengan tafsirannya sendiri-sendiri. Makanya dinyatakan oleh Imam Ghazali di sini, wa yakunu fahmu kulli wahid ala muqtada hawa wa tab'i. Kadang ya di rumah itu ada juga orang yang secara zahir dia itu gila. Secara zahir. Di rumah saya di Madura, secara zahir gila. Tapi ada banyak juga orang yang menganggapnya wali. Karena apa? Karena yang dikatakan itu beberapa kali, yang dia ucapkan itu beberapa kali itu sesuai kenyataan. Tapi yang diucapkan itu sering merupakan hal-hal yang tidak jelas. Yang ngomong apa gitu tidak jelas. Ngomong apa gitu tidak jelas. Itu juga bagian dari syatohat. Bagian dari syatohat yang mungkin saja dia itu ya betul waliullah, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengungkapkan isi hatinya. Tapi mungkin juga memang gila betulan. Mungkin juga. Jadi yang ngomongnya kan semrawut, sudah ngomongnya tidak karuan. Cuma kemudian kebetulan ada beberapa omongannya yang sesuai kenyataan. Akhirnya jadi pedoman. Karena orang sudah kadung mantap, akhirnya ditafsiri macam-macam. Kalau sudah kadung mantap, dia ngomong apa gitu. Sama dengan orang apa itu yang kadung terbiasa berjudi dengan togel. Itu kan kadang kalau ada orang ngigau itu ditafsiri macam-macam itu. Pokoknya nunggu ya orang ngigau. Orang ngigau itu kan tidak jelas omongannya kan. Orang ngigau apa gitu. Oh, berarti nomor sanur ya. Begitu ditafsiri. Ini kalau dia ngomong begini artinya begini. Bukan hanya itu. Orang yang sudah kadung kena penyakit kayak begitu itu. Loh, kokoknya ayam itu loh ditafsiri juga. Aku nuk berapa kali? Oh 5 kali. Oh berarti lemak sekeluar kemarin. Begitu sampai begitu. Ada yang memang karena orangnya gila, ada kemungkinan juga memang dia wali, itu ada. Memang ada beberapa wali itu yang penampilannya kayak orang gila, itu ada memang.
Di rumah saya di sini juga ada dulu Kiai Mun'im namanya, Kiai Mun'im, keturunan Tempuran yang pondok di selatannya saya itu. Itu memang luar biasa. Beliau ngomongnya itu tidak jelas kadang, tapi berkali-kali beliau itu omongannya, dawuhnya itu jadi kenyataan dan kelihatan karomahnya itu kelihatan. Sehingga orang jadi mantap semua. Ya penampilannya kayak orang gila. Ya kadang apa ya? Nggak tak beres penampilannya. Tapi satu karena beliau adalah keturunannya waliullah. Yang kedua memang apa yang beliau katakan sering jadi kenyataan dan dari beliau muncul karomah. Maka akhirnya kita yakin ini wali ini, bukan hanya sekedar orang bendera yang tak beres. Kalau ini memang wali yang penampilannya kayak dulu di Pasuruan itu ada namanya Gus Ud, ya sama, mirip dengan gitu, penampilannya kayak orang gila. Tapi orang meyakini itu wali karena apa? Karena kiai-kiai yang dikenal sebagai kiai-kiai yang sahibus syariah, yang istiqomah, itu menghormati dan yadhar minhul karomat, dan tidak melanggar syariat. Memang tidak melanggar syariat. Kalau Kiai Mun'im itu yang di rumah saya itu, iya macam-macam sudah, keanehannya itu macam-macam. Ya kadang sepeda motor ya naeng aja begitu. Yang sering itu radio, kalau dulu musimnya radio, ya apa? Ya tapai, odi itu. Enggak usah baterai, ya tapai, odi. Macam-macam karomahnya beliau ini. Ya penampilannya kayak orang nggak renggil aja. Dan ada memang yang seperti itu ada. Kalau di Madura itu ada Ralilur namanya, ya. Ya penampilannya kayak ya orang enggak tak kena katoan begitu itu kan. Ada yang begitu itu. Tapi ada pula ya cet kilongkuan gitu loh. Cet kilongkuan kena orang yang wali orang beda begitu. Ya macam-macam juga. Maka dari beliau-beliau dan dia ini kadang muncul satu hat yang ucapannya tidak bisa kita pahami. Bisa karena beliau memang tidak bisa mengungkapkan. Bisa karena memang ya orangnya tidak paham, coba ngutip ucapannya orang-orang yang hebat-hebat itu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa